Bab 61. Lin Tian yang marah. Lin Tian menghela nafas saat memikirkan masalah keluarganya sendiri, tapi dia pasti akan membuat semuanya jelas setelah bertemu dengan dua wanitanya itu. Dia tentu tidak akan membiarkan apa yang dilakukan wanita yang selama beberapa tahun ini berkorban dan rela membantunya juga sia-sia. Kita sampai, ucap Seng Chuer melihat ke arah pintu masuk berlambangkan kereta di sana. Asosiasi perdagangan, ucap Lin Tian aneh. Dia tidak menyangka bahkan akan ada kelompok perdagangan di alam langit ini, dan juga melihat gambar kereta di atas sana dengan nama kelompok itu membuat Lin Tian bertanya-tanya siapa orang yang memimpin asosiasi ini. Mereka berasal dari alam biru, ucap Seng Chuer. Alam biru, aku tidak pernah mendengar tentang alam ini. Fikir Lin Tian penasaran. Dengan tenang Seng Chuer menjelaskan tentang alam biru. Alam biru adalah tempat di mana perdagangan terbesar dari alam langit berasal, dan meskipun kebanyakan orang di sana adalah pedagang tapi kekuatan mereka tidak kalah lemah dari alam lainnya. Lin Tian mensenegar hal itu mengangguk mengerti, alam seperti itu ternyata sungguh ada dan pasti salah satu alam yang sangat kaya di alam langit. Ternyata dewa pun juga butuh uang, ucap Lin Tian menghela nafas. Mendengarkan perkataan Lin Tian semua wanita di sana tersenyum. Mereka tidak menyangka cucu dari Dewi Kehidupan akan terlihat seperti pria yang polos di depan mereka. Padahal saat mereka bertemu di aula Lin Tian terlihat sangat tegas serta sedikit menakutkan di mata mereka, kalau bukan karena mereka melihat dan merasakan sendiri Lin Tian sekarang maka mungkin mereka masih takut dengan Lin Tian. Bocah, ingatlah, kami dari alam yang tidak pernah takut dengan alammu. Berani sekali kau menyentuh tuan muda kami, teriakan salah satu orang yang di sana. Lin Tian dan Seng Chuer mengerutkan kening, mereka semua pun melihat apa yang terjadi ternyata ada seorang pria yang dikenal Lin Tian sedang terbaring lemah di dekat pintu masuk pelelangan itu. Wajahnya terlihat habis dipukuli dan ada beberapa luka di tangannya dan bagian tubuhnya yang lain. Aku juga tidak takut dengan alam Yingmu itu. Kalian datang ke sini dan menghina dewi kami, apa kalian pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Ucap pria yang terbaring itu dengan keras kepala. Mendengar hal tersebut Lin Tian dan Seng Chuer mengerutkan kening tentu keduanya yakin kalau tidak mungkin pria yang terbaring itu akan membuat masalah tanpa sebab. Karena Lin Tian kadang mengagumi sifat pria muda itu setelah mendengar beberapa cerita dari kakeknya Seng Qiyu. Kalau begitu maka mari kuhukum kamu untuk dewimu itu, ucap pria tersebut sambil tersenyum. Pedang panjang di tangan pria tersebut akan seperti memotong tangan pria itu, tapi pria itu tidak takut dan keras kepala melihat dengan penuh kebencian ke arahnya. Klang, bunyi pedang terdengar di sana dan pria yang tadi akan memotong tangan pria dari alam kehidupan itu pun terbang dari tangannya dan jatuh tepat di belakang pria itu. Siapa kamu? Berani sekali kah? Boom! Belum dia selesai berbicara pria itu telah diterbangkan oleh Lin Tian yang muncul di depan pria tersebut, dia sangat marah karena orang ini berani menghina neneknya. Tentu tidak ada cucu yang akan tidak marah apabila ada orang yang menghina neneknya sendiri, apalagi sikap Lin Tian yang sangat menyayangi keluarganya. Berani menghina nenekku, apa kamu ingin mati? Ucap Lin Tian dengan wajah marah. Melihat pria yang muncul di depannya pria tersebut terdiam sesaat, dia tidak menyangka kalau Lin Tian akan membantunya saat dia dalam bahaya. Kamu tidak apa-apa, ucap Lin Tian berbalik mengulurkan tangannya pada pria tersebut. Iya, terima kasih. Pria itu menghina Dewi Kehidupan, ucap pria itu dengan marah melihat ke arah pria yang terbaring karena terpukul oleh Lin Tian. Yakinlah saudara Seng Ju, aku akan membuat mereka membayar karena menghina nenekku, ucap Lin Tian dengan senyumnya. Saat pria itu melihat senyum Lin Tian, dia dapat merasakan nasib buruk sedang menimpa orang-orang dari alam Ying itu. Kami telah melakukan hal bagus, ucap Seng Chuer kepada pria itu. Di belakang Seng Chuer wanita yang ikut dengannya juga muncul. Saudari Chuer, tidak ini sudah kewajibanku karena aku dari keluarga Seng juga, ucap Seng Ju dengan penuh percaya diri. Seng Chuer mengangguk, dia lalu melihat ke arah Lin Tian yang wajahnya sekarang terlihat berbeda, hal itu membuat Seng Chuer agak takut karena dia bisa melihat di kedua mata Lin Tian ada niat membunuh yang luar biasa. Kau berani menyentuh pelayanku, apa kamu tidak tahu siapa aku? Ucap pria yang sedang duduk di kursi tak jauh dari sana.
Tadinya dialah yang ingin memberi pelajaran kepada Seng Ju, tapi karena dia merasa hal itu tidak pantas jadi dia memerintahkan agar pelayannya menghukum pria tersebut. "Apa kamu yang menghina Dewi Kehidupan tadi?" ucap Lin Tian dengan wajah marah. "Kalian iya kenapa? Hanya alam kehidupan kalian bahkan lebih lemah dari alamku, dan juga wanita yang disebut Dewi itu bahkan tak akan berkutik di depan ayahku," ucap pria itu dengan sombong. Setahu dia alam kehidupan adalah alam yang tertutup dan jarang menunjukkan kekuatan mereka, serta ayahnya juga dengan bangga mengatakan kalau alam kehidupan adalah yang terlemah di bawah mereka. Karena itu dia dengan sombong berani melawan Seng Ju tadi, dia juga yakin kalau tidak akan ada orang yang berani melukainya karena dia adalah anak dari Dewa Ying. "Ho, begitukah? Kalau begitu mati," ucap Lin Tian dengan marah. "Cih, bunuh dia untukku," ucap pria itu kepada para pelayannya. "Matilah nak," ucap beberapa pelayan yang berada di tingkat Dewa Surgawi Menengah. Lin Tian yang marah tiba-tiba secara langsung mengeluarkan ular berkepala 3, bayangan ular itu membuat Seng Chuer kaget. Bahkan Seng Ju dan wanita lainnya yang pernah melihat Lin Tian mengeluarkan beberapa roh bintang 9 masih kaget melihat hal tersebut. Boom! Ah! Kelima pelayan pria tersebut jatuh dan perlahan meleleh tepat di depan pria tersebut. Hal itu membuat wajah pria itu berubah menjadi kaget, dia menatap Lin Tian dengan ngeri jelas kalau kekuatan pria ini mungkin tak kalah dengan jenius lain dari alam dewa penguasa terkuat. Bagaimana mungkin?" ucap pria itu dengan ketakutan. "Sekarang giliranmu," ucap Lin Tian yang benar-benar telah marah. Set! Ular berkepala 3 itu akan menyerang ke arah pria tersebut tapi sebuah tangan yang lembut menghentikan Lin Tian dan membuat dia kembali sadar. Bab 62. Sesuatu yang aneh. Tangan itu menyentuh tangan Lin Tian, seketika Lin Tian yang marah pun tersadar karena tangan wanita itu. "Saudara Tian, tidak baik melakukan hal itu di depan banyak orang," ucap Seng Chuer yang muncul di depan Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian marah karena pria ini menghina neneknya tapi dia tidak bisa membiarkan hal itu karena seluruh alam sedang berada di sini. Dan tidak baik untuk membuat masalah dulu sebelum alam rahasia terbuka, karena pasti alam lain berpikir kalau mereka suka bertindak seenaknya karena berada di alam mereka sendiri. Huff! Lin Tian menghela nafas lalu ular berkepala 3 menghilang dari belakang Lin Tian. Dia menatap pria yang menghina neneknya itu dengan wajah marahnya, tapi itu hanya sesaat dan wajah Lin Tian kembali normal. Karena dia tahu lebih baik tidak membuat masalah untuk neneknya, dan dia yakin kalau neneknya tahu akan hal ini mungkin Dewa Alam Ying akan menderita. "Kita masuk," ucap Seng Chuer kepada Lin Tian dengan lembut. Saudara Ju terima ini," ucap Lin Tian melemparkan sebuah botol ke arah Seng Ju yang tadi dipukuli. Menangkap botol itu wajah Seng Ju agak aneh tapi karena dia penasaran dia membuka botol itu dan wajahnya kaget saat mencium aroma dari dalam itu. "Ini, pil Sein tingkat menengah," ucap Seng Ju kaget. Semua orang di sana juga kaget saat mencium bau dari pil itu, bahkan setelah mendengar suara Seng Ju rasa kaget muncul di mata mereka. Pil Sein tingkat menengah. Semudah itu diberikan oleh pria itu kepada Seng Ju. Betapa borosnya dia. Tidak berapa kayanya pria itu. "Pil ini sepertinya baru dibuat," ucap salah satu ahli yang juga seorang alkimia di sana. Meskipun dia bukan alkimia Sein tapi dia tentu dapat membedakan mana pil baru dan lama, jadi orang-orang di sana mengubah wajah mereka dengan takjub setelah mendengar itu lagi. "Apakah ada Master Sein di alam kehidupan?" pikir mereka secara bersamaan. "Saudara Ju mari ikut," ucap Lin Tian. "Baik saudara Tian," ucap Seng Ju dengan rasa terima kasih kepada Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian mengeluarkan pil itu agar semua orang di sana tahu kalau mereka alam kehidupan memiliki ikatan saudara yang baik. Seng Chuer juga tersenyum tapi wajahnya sedikit memerah karena Lin Tian memegang tangannya dengan erat. Seng Chuer tidak berusaha untuk menarik kembali tangan Lin Tian, entah kenapa dia bisa merasakan kalau tangan Lin Tian itu sedikit gemetar karena sesuatu hal. "Apa yang terjadi denganku?" ucap Lin Tian dengan aneh. Tidak biasanya dia akan marah semudah itu, dan bahkan tadi pun dia tanpa pikir melakukan pembunuhan di depan banyak orang. Yang padahal dia awalnya hanya akan memberi peringatan kepada orang-orang tersebut, tapi dia merasakan seperti ada sesuatu yang membuat dirinya tak bisa mengontrol kemarahannya saat itu.
Untung Seng Chuer menghentikan dirinya dan berkat aura Seng Chuer, maka dari itu Lin Tian sadar dari kemarahan dan kebenciannya itu. Berjalan ke depan pintu lelang, Lin Tian hanya langsung mengeluarkan kartu VIP yang pernah diberikan oleh Seng Lien kepadanya. Saat melihat kartu itu, para penjaga dengan hormat memberikan Lin Tian jalan, lalu seorang pelayan membawa Lin Tian dan yang lainnya ke sebuah ruangan yang besar di tempat lelang itu yang berada di lantai 3. Saudara Tian, bisakah kamu melepaskannya? Ucap Seng Chuer dengan malu. Maaf, ucap Lin Tian kaget tidak sadar kalau dia masih memegang tangan Seng Chuer. Tidak masalah, ucap Seng Chuer menghela nafas. Dia sepertinya harus memberitahu ayahnya untuk mengatakan informasi tadi kepada Seng Lien karena dia pun merasa ada yang tidak benar dengan Lin Tian sebelumnya. Di luar, pria tadi gemetar karena takut melihat wajah menyeramkan Lin Tian. Dia bahkan tidak sanggup untuk berdiri untuk beberapa saat sebelum pergi dari sana dan tak peduli dengan lelang itu lagi. Dia ingin membuat ayahnya mencari perhitungan kepada Dewi Kehidupan karena telah membunuh para pelayannya. Orang bodoh, ucap salah satu wanita cantik yang sedang bergerombolan di sana. Saudari Zhu, ucap salah satu wanita yang bersamanya. Pria itu tidak tahu betapa mengerikannya Dewi Kehidupan bila marah, dan dia juga dengan berani melawan cucu dari Dewi Kehidupan. Sepertinya kali ini alam Ying akan menderita, ucap wanita bernama Zhu itu yang mana dia berasal dari alam bunga. Ho, Nona Zhu sepertinya tahu lebih banyak dari kami, ucap pria yang muncul di belakang wanita Zhu itu. Ternyata Anda tuan muda kedua dari alam kegelapan, ucap wanita Zhu itu dengan senyum. Hahaha, sepertinya kali ini alam rahasia akan lebih meriah, ucap tuan muda kedua dari kegelapan itu. Iya, apa kamu juga mendapatkan perintah yang sama dengan kami? Tanya wanita Zhu. Iya, sepertinya kita sama, apa kita masuk bersama? Ucap tuan muda kedua itu dengan senyum. Akhirnya kedua orang itu bersama dengan rombongannya masuk ke dalam pelelangan bersama-sama, dan orang dari alam angin yang berada di belakang rombongan Lin Tian melihat semua itu. Dan pria yang menyukai Seng Chuer sangat marah melihat Lin Tian yang berani menarik tangan Seng Chuer tersebut. Wanita jalang, ucap tuan muda dari alam angin itu dengan marah. Setelah 1 jam berlalu, pelelangan akhirnya dimulai, dan harta pertama yang dijual adalah pedang tingkat dewa rendah. Hal itu tidak membuat Lin Tian sedikit pun tertarik. Sampai beberapa kali barang lelang dikeluarkan hanya membuat Lin Tian menjadi mengantuk. Pelelangan keempat adalah ini, ucap juru lelang. Saat itu 4 macam kalung indah muncul di depan pelelangan itu, dan orang-orang yang melihat itu bisa merasakan kalau kalung itu berada pada tingkat kategori dewa menengah. Lin Tian sedikit tertarik dengan kalung tersebut, dan dia memikirkan dua wanitanya. Jika dia memberikan kalung itu nanti sebagai hadiah untuk mereka, pasti mereka akan senang. Kalung Ing berfungsi sebagai pelindung untuk si pemakainya dan terbuat dari bahan yang langka, cocok untuk perempuan serta, juru lelang tersenyum lalu dia memasukkan energi ke salah satu kalung berwarna putih. Itu, Lin Tian terlihat serius melihat apa yang terjadi dengan kalung tersebut. Dapat dilihat kalau kalung itu bisa menyimpan aura milik orang lain, dan juga menurut Lin Tian jika dia menambahkan sedikit kekuatan dan mengukir sebuah formasi mungkin dia bisa menambahkan kegunaannya. Bab 63. Membeli kalung. Ini bukan kalung biasa, dia dapat menyimpan energi dan membantu si pemakai untuk mengembalikan energinya seketika saat kehilangan energi atau bisa memindahkan pemakai saat dia berada dalam bahaya, ucap wanita itu. Mendengar hal itu semua orang berpikir kalau kalung ini sangat berguna. Tentu kebanyakan dari mereka itu adalah wanita yang sangat menginginkan kalung tersebut. Baiklah, mulai dengan 2 juta kristal dewa tingkat menengah, setiap kenaikan tidak kurang dari 500. Ucap wanita juru lelang itu. 4 juta, 5 juta, harga terus naik sampai 10 juta tapi kebanyakan yang berteriak adalah wanita. Jadi para pria yang awalnya tertarik menjadi diam karena mereka tahu tidak baik menjadi musuh bagi para wanita di sini. Aku harus mendapatkannya, dan aku akan berikan kepada Seng Chuer, ucap pria dari alam angin. 14 juta, ucap pria itu. Lin Tian berpikir sebentar, dia sedikit bingung karena kalung itu ada 4, jika 2 untuk istrinya lalu dia lagi untuk siapa. Dan dia ingat kalau ada Lan Jingyi, jadi dia tidak masalah memberikan itu kepada Lan Jingyi sebagai hadiah. Lin Tian diam tapi memutuskan untuk membeli 4 kalung itu. Dia pun mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang yang membuat semua orang kaget. 20 juta,
Ucap Lin Tian santai. Apa? Wajah semua orang berubah. Pria di ruangan VIP lantai 3 dengan mudah menaikkan harga sebesar itu hanya untuk 4 kalung tersebut. Sedangkan pria dari alam angin itu menatap ke ruangan Lin Tian dengan marah, karena dia kenal dengan suara Lin Tian itu. 21. Aku ingin lihat apa kamu berani melawanku. Ucap pria itu dengan lantang. Lin Tian yang mendengar suara dan provokasi pria itu agak aneh, dia hanya membeli apa yang ingin dia beli tapi kenapa pria itu marah padanya. Dia adalah tuan muda dari alam angin, dan Seng Chuer agak malu untuk mengatakan lanjutan kalimatnya pada Lin Tian. Apakah dia menyukaimu? Karena itu aku jadi targetnya. Ucap Lin Tian sedikit mengerutkan kening. Ucap Seng Chuer menghela nafas. Lin Tian terdiam, dia hanya dapat menghela nafas. Wanita cantik memang mudah untuk membuat seseorang memiliki musuh. Saudara Tian tenang saja, karena saudari Chuer tidak pernah tertarik bahkan dekat dengan pria itu. Pria itu sangat sombong dan juga seorang pria gila wanita, ucap Seng Ju dengan polos kepada Lin Tian. Sudahlah, ucap Lin Tian tak berdaya melihat Seng Ju salah mengartikan perkataannya yang membuat para wanita yang ikut dengan Seng Chuer tertawa kecil. 30 juta, ucap Lin Tian pada akhirnya. Sialan, kau berani melawanku, ucap tuan muda itu dengan marah. Orang bodoh lainnya, ucap pria dan wanita di ruangan VIP berbeda, mereka adalah wanita Zhu dan juga tuan muda kedua dari alam kegelapan. Sepertinya kita satu pikiran, ucap tuan muda itu. Iya, harusnya tuan muda bisa merasakan kekuatan pria di ruangan itu bukan? Dan pria itu jugalah yang membunuh para pelayan dari alam Ying, ucap wanita Zhu. Hahaha, aku tahu itu, hanya tuan muda dari alam angin ini begitu bodoh. Bukan saja otaknya bodoh karena wanita tapi sampai-sampai dia tidak tahu siapa yang dia lawan, ucap tuan muda itu dengan tertawa kecil. Di sisi lain ruang lelang jadi ribut setelah mendengar suara marah tuan muda dari alam angin itu, mereka merasa kalau suara itu terlalu sombong. Jika kamu tidak punya uang maka berhenti berlagak sombong, ucap Lin Tian dengan tenang. Sial, ucap pria itu dengan marah menghancurkan gelas anggur yang dia pegang. Dia datang ke sini bukan untuk membeli kalung itu jadi dia terpaksa harus berhenti untuk menghemat uangnya karena di lelang kali ini akan ada benda yang sangat berharga muncul. 30 juta, ada lagi, ucap juru lelang itu. Tok, tok, selamat kepada tamu VIP kamar 6, ucap juru lelang. Tak lama setelah barang yang dibeli Lin Tian jatuh di tangannya, seseorang langsung mengantarkan kalung itu kepada Lin Tian. Lin Tian yang tidak kekurangan uang pun membayar kalung tersebut secara langsung. Saat pelayan itu akan pergi Lin Tian sedikit berpikir sebelum dia membisikkan sesuatu kepada pelayan. Pelayan itu dengan hormat unsur diri untuk menyampaikan pesan dari Lin Tian tersebut ke menagernya. Saudara Tian, apa yang akan kamu lakukan kepada 4 kalung itu? Tanya Seng Ju. Aku akan memberikannya untuk 2 wanitaku setelah menambahkan sedikit fungsi ke dalamnya, ucap Lin Tian santai. Lalu 2 lagi, ucap Seng Ju dengan polos. Itu, akan kulihat nanti, ucap Lin Tian dengan senyum. 4 kalung indah dengan ukiran berbeda dan warna berbeda membuat Lin Tian semakin berpikir akan cocok untuk 2 istrinya apalagi biru cocok untuk Mu Suanyin, lalu ada biru bercampur putih cocok untuk Ling Xuer. Serta 2 warna putih dan juga merah yang menurutnya juga menarik, apalagi dia merasa kalau kalung ini sangat berguna untuk para wanitanya. Yah, sepertinya aku akan bekerja untuk kali ini sebelum masuk ke alam rahasia, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wanita di sana ada rasa iri dengan wanita yang dapat membuat Lin Tian melakukan hal tersebut untuk mereka, sayangnya mereka semua tahu kalau pemuda ini bukanlah pria yang mudah begitu saja dekat dengan seorang wanita. Tok. Tak lama setelah Lin Tian menyimpan kalung dalam kotak itu pintu ruangannya diketok oleh seseorang. Lin Tian membiarkan mereka masuk dan seorang pria dengan wanita pelayan sebelumnya masuk ke sana. Aku ingin tahu barang apa yang ingin tuan muda lelang, ucap pria itu dengan terus terang. Lin Tian hanya tersenyum lalu dengan santai melemparkan 1 botol ke arah pria tersebut. Pria itu menangkap botol itu dan membukanya langsung. Seketika wajah pria itu berubah kaget, seluruh badannya bergetar saat mencium serta melihat pil yang ada di dalam botol itu. Ini pil pondasi, ucap Lin Tian santai. Mendengar itu wajah pria itu kaget,
Pil pondasi yang berfungsi menstabilkan pondasi seseorang yang baru saja naik tingkat dengan cepat, dan pil ini juga akan meningkatkan pondasi orang yang meminumnya 2 kali lipat. Tapi itu dapat meningkatkan pondasi seseorang menjadi 4 kali lipat tanpa efek samping, ucap Lin Tian santai. Apa? Manajer itu kaget dan hampir menjatuhkan botol pil tersebut. Tuan, apa Anda yakin akan melelangnya? Ucap manajer itu. Ilya, ini juga ada pil pemulihan tingkat Sein kelas rendah serta pil darah Sein tingkat menengah, ucap Lin Tian. Baik Tuan, aku akan melelangnya sekarang, dan harganya pasti membuat Anda puas, ucap si manajer. Bab 64, Pedang Angsa untuk Sanctuary. Lin Tian mengangguk dan mengatakan dia akan menerima hasilnya, harga dia serahkan kepada si manajer itu. Mendengar betapa percayanya Lin Tian kepada dirinya, sang manajer itu pun berjanji pasti akan membuat Lin Tian puas dengan harga yang dia jual. Setelah manajer itu pergi, Lin Tian kembali santai tapi wajahnya heran melihat semua yang di ruangan itu menatapnya dengan wajah tidak percaya. Kenapa? Ucap Lin Tian. Itu, saudara Tian, apakah pil Sein kelas menengah itu kamu yang buat? Ucap Seng Ju. Begitulah, ucap Lin Tian santai. Gluk. Semua wanita di sana menelan ludah mereka kembali, mereka tidak percaya kalau pria ini bukan hanya kuat tapi juga seorang alkimia master. Bahkan Sanctuary masih tercengang dengan apa yang dia lihat. Awalnya dia tahu Lin Tian seorang alkimia master tapi dia tidak tahu kalau Lin Tian adalah seorang Sein, bahkan Sein tingkat menengah. Lalu pil yang pertama itu juga Sein tingkat menengah. Kenapa aku merasa itu lebih kuat dari 2 botol yang kamu lempar? Ucap Sanctuary dengan pelan. Menurut Nona Sanctuary bagaimana? Pil itu memang bukan tingkat menengah tapi tingkat tinggi, ucap Lin Tian dengan suara lembut yang mana hanya dia dan Sanctuary yang mendengar. Apa? Sanctuary langsung kaget tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Lin Tian hanya tersenyum melihat betapa kagetnya Sanctuary. Dia lalu kembali tenang sambil melihat barang-barang yang dilelang dengan santai sambil mencicipi tehnya. Tak lama barang milik Lin Tian pun keluar, dan itu ada di item lelang ke-18 serta harga awalnya pun membuat Lin Tian cukup puas. Memang pil Sein sangat banyak yang meminatinya, harga awalnya pun mencapai 10 juta kristal dewa tingkat tinggi. Itu pun adalah pil pemulihan dan saat pil darah keluar yang berfungsi untuk dapat meningkatkan sementara kekuatan garis keturunan atau energi di dalam tubuh terjual sangat mahal. Lin Tian bahkan mendapatkan untuk lebih dari 100 juta untuk 2 pil tersebut. Lin Tian tentu puas dengan penjualan pil tersebut apalagi pilnya dibeli oleh anak dari Dewa Angin itu. Baiklah, lelang selanjutnya adalah ini, ucap juru lelang memperlihatkan pedang putih dengan sarung pedang itu dilukis bergambar angsa putih. Lin Tian tidak tertarik dengan pedang itu apalagi dia punya pedang elemen yang bisa tumbuh sesuai dengan kekuatannya. Tapi dia menoleh melihat Sanctuary yang terlihat tertarik dengan pedang putih itu. Lin Tian lalu menggunakan mata kaisar untuk melihat ke dalam pedang putih tersebut, lalu dia dapat melihat roh kehidupan bintang 9 angsa bersayap 4 di dalamnya. Ini, apa Nona Seng suka dengan pedangnya? Ucap Lin Tian secara tiba-tiba. Itu, aku tidak memiliki sebanyak itu uang untuk membelinya, ucap Sanctuary menghela nafas. Dia tahu kalau harga dari pedang itu lebih dari yang dia miliki sekarang, walaupun dia ingin pedang itu tapi dia juga tahu batasannya. Lin Tian sedikit terdiam. Harga awal 50 juta kristal dewa tingkat tinggi, setiap kenaikan tidak kurang dari 5 juta. Ucap juru lelang. 100 juta, ucap tuan muda dari alam angin. Aku juga ingin ikut, 55 juta. Ucap tuan muda kedua dari alam kegelapan. 60 juta. Ucap pria di ruangan VIP 10. Mendengar suara itu baik tuan muda kedua dan semua orang di sana terdiam, mereka bisa tahu kalau itu adalah orang dari alam bulan. 65 juta, ucap wanita lain di ruangan VIP. Anak para dewa sudah ikut ambil bagian, kita tidak punya kesempatan, ucap orang-orang yang ada di lantai 2 dan pertama. 70 juta, ucap putra dari Dewa Angin itu dengan kesal. Aku tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, ucap tuan muda kedua dengan santai. Apa kamu kekurangan uang? Ucap wanita Zhu. Tidak, aku hanya tertarik benda yang akan dijual terakhir oleh lelang kali ini, ucap tuan muda itu dengan senyum. 80 juta, ucap wanita di ruangan VIP. 85 juta, balas tuan muda alam angin itu dengan marah. 95 juta,
Ucap wanita lagi. 100 juta, ayo naikkan lagi. Ucap tuan muda dari alam angin dengan kesal. Mendengar harga naik sampai 100 juta wanita tadi dan orang dari alam lain pun diam, harganya terlalu mahal untuk mereka yang hanya sebagai anak dari penguasa. Jelas kalau tuan muda ini sangat dimanja oleh Dewa Angin makanya dia bisa mempunyai uang sebanyak itu apalagi Dewa Angin hanya memiliki satu anak laki-laki yang jenius dan sangat dimanja oleh dirinya. Cih, orang miskin, ucap tuan muda alam angin itu dengan bangga. Ada yang lain, ucap juru lelang, maka, 110 juta, ucap suara dari ruangan VIP nomor 6 yang membuat wajah semua orang kaget memandang ke sana. Sial, dia lagi, apa orang ini ingin melawanku? Ucap tuan muda alam angin. Tuan muda kita tidak memiliki uang lagi, ucap pelayan tua di sampingnya. Sial, ucap tuan muda dari alam angin itu dengan marah, 100 juta adalah batasnya. Untung saja dia tidak menaikkan harganya lagi kalau tidak mungkin dia akan mendapatkan masalah karena tidak memiliki uang yang cukup, akhirnya dia pun dengan marah terpaksa melepaskan pedang tersebut. Baiklah pedang ini jatuh kepada tuan di VIP 6, ucap juru lelang sambil mengetuk palunya. Pedang itu jatuh ke tangan Lin Tian dengan harga 110 juta kristal tingkat tinggi yang membuat Seng Chuer tercengang. Pedang itu pun diantar oleh pelayan kepada Lin Tian dengan cepat. Lin Tian yang melihat bentuk pedang itu pun mengangguk ke arah pelayan tersebut. Katakan kepada manajermu kalau aku akan membayar setelah pil ketigaku terjual, ucap Lin Tian kepada pelayan tersebut. Tentu tuan, ucap pelayan itu tanpa sedikit pun marah, karena dia sudah menerima instruksi agar memuaskan Lin Tian apapun keinginannya jadi tidak masalah untuk menunda pembayaran sampai lelang berakhir. Ini untukku Nona Seng, ucap Lin Tian menyerahkan pedang itu kepada Seng Chuer. Untukku, tapi, Seng Chuer agak ragu menerimanya. Ambil saja, anggap sebagai hadiah dariku, ucap Lin Tian dengan santai. Melihat wajah Lin Tian yang tulus dan desakannya Seng Chuer akhirnya mau menerima pedang itu. Terima kasih saudara Tian, ucap Seng Chuer dengan lembut. Tidak masalah, mari kita lihat pil kita berapa harganya terjual, ucap Lin Tian dengan senyum. Bab 65, Kecemburuan. Pada akhirnya pil Lin Tian dijual dengan harga yang sangat tinggi melebihi senjata yang dibeli Lin Tian untuk Seng Chuer. Tuan ini semua hasil dari penjualan 3 pil Anda, dan kami juga sudah memotong untuk pembelian pedang itu juga, kami hanya mengambil 50 juta sebagai diskon untuk Anda, ucap manajer itu dengan hormat ke arah Lin Tian. Lin Tian menghasilkan sampai dengan 500 juta kristal dewa tingkat tinggi, dan manajer itu hanya mengambil 60 juta kristal dewa tingkat tingginya, bisa dianggap manajer itu tidak buruk. Baiklah, terima kasih kalau begitu, aku akan pergi dulu, ucap Lin Tian. Baik tuan, ucap manajer itu dengan hormat. Lalu Lin Tian membawa yang lain keluar dari rumah lelang itu, dia pun berencana kembali ke ibu kota untuk menunggu hari pembukaan alam rahasia itu tapi... kenapa kamu menghalangi jalanku? Ucap Lin Tian dengan wajah cemberut melihat pria di depannya itu. Serahkan benda yang kau beli tadi di lelang, jika tidak. Ucap pria itu dengan marah, tentu dia adalah anak dari Dewa Angin yang beradu di lelang dengan Lin Tian. Jika tidak, ucap Lin Tian dengan wajah tenang. Mati, ucap pria itu menyerang Lin Tian secara tiba-tiba dengan pedangnya. CLANG. Tiba-tiba sebuah pedang putih muncul menghalangi pedang pria tersebut, dan saat dia melihat siapa itu wajahnya langsung kaget. Nona Seng, kenapa kamu menghalangiku? Ucap tuan muda alam angin itu. Apakah kamu berpikir aku akan membiarkanmu begitu saja melukai cucu dari Dewi Kehidupan kami? Ucap Seng Chuer. Apa? Semua orang yang mendengar hal itu kaget, mereka melihat ke arah pemuda yang masih tenang berdiri itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mereka tidak menyangka kalau pria itu adalah cucu dari Dewi Kehidupan, bukankah itu sama saja kalau tuan muda alam angin ini mencari kematian? Meskipun Dewi Kehidupan jarang keluar dan banyak orang-orang berpikir dia lemah tapi tidak sedikit yang berpikir kalau dia juga kuat. Dan sekarang tuan muda alam angin ingin membunuh cucu Dewi Kehidupan, juga pantas pria ini sangat marah saat anak dari alam Ying menghina Dewi Kehidupan sebelumnya. Nona Chuer, kita kembali. Nenek menungguku, ucap Lin Tian tenang. Baik saudara Tian, ucap Hang Chuer dengan tenang kembali menyarungkan pedangnya.
Dia tahu kalau Lin Tian bisa dengan mudah mengalahkan pemuda itu, tapi untuk saat ini itu tidak diperlukan karena lebih bagus orang berpikir Lin Tian lemah sampai dia masuk ke alam rahasia. Sial, ucap pria tersebut dengan marah, dia tidak menyangka kalau pemuda itu memiliki status yang juga tinggi di alam ini. Dan juga dia bisa melihat kalau pedang yang dibeli oleh pria tersebut berada di tangan Seng Chuer, jelas kalau dia merasa Lin Tian membelinya untuk Seng Chuer. Wanita jalang, dan kau pria sialan. Saat alam rahasia terbuka dan itulah saat kematianmu dan untukmu wanita jalang aku punya hadiah untukmu nanti, ucap tuan muda alam angin itu. Dia pun pergi dengan wajah penuh dengan kemarahan, tapi dia tahu tidak dapat berbuat apapun di alam kehidupan ini apalagi ayahnya pernah memeringati dia untuk tidak membuat masalah di sini. Ternyata dia adalah cucu dari Dewi Kehidupan. Apa dia yang harus kita ikuti? Ucap tuan muda kedua alam kegelapan. Tidak, aku dengar pria itu masih memulihkan diri di dalam kolam kehidupan, ucap wanita Zhu. Mendengar itu tuan muda kedua tersebut mengangguk, dia juga mendengar hal yang sama dari tetua yang mewakili alamnya ke sini. Di istana kehidupan, terlihat Lin Tian sedang duduk diam sambil melihat wajah marah neneknya, dia tidak menyangka kalau hal tentang masalahnya sampai di telinga neneknya secepat itu. Bahkan belum dia sampai masuk ke dalam istana, dia sudah ditarik oleh neneknya dengan paksa di depan Seng Chuer. Orang-orang ini berpikir kalau aku diam dan aku lemah. Sepertinya dia lupa siapa aku, ucap Seng Lien dengan wajah menakutkan. Lin Tian sekarang tahu kalau baik ibunya dan neneknya sangat mirip saat marah, sama-sama menakutkan. Tentu bedanya jika itu ibunya pasti semua orang yang membuat dia tidak senang akan menjadi beku. Kalau neneknya dia belum melihat tapi mungkin lebih dari apa yang dilakukan ibunya sendiri, karena dia tahu wanita yang pendiam seperti neneknya kalau marah itu akan membuat semua orang panik. Nenek bagaimana jika kamu lupakan, aku punya hadiah untukmu, ucap Lin Tian mencoba menenangkan Seng Lien. Dia mengeluarkan sebuah kotak berisi pil dan saat Seng Lien melihat pil itu dia tidak tahu apa itu, jadi dia sedikit bingung. Nek, ini pil kecantikan, jika nenek menelannya wajah nenek akan terlihat cantik, dan juga stamina nenek akan lebih kuat dan berenergi, ucap Lin Tian dengan santai menjelaskan. Wah, benarkah? Kalau begitu nenek bisa kembali saat-saat nenek masih baru menikah. Tanya Seng Lien kepada Lin Tian. Nenek bisa mencobanya setelah menelan pil itu, ucap Lin Tian dengan santai. Kalau begitu baiklah. Nenek akan mencobanya dan besok mungkin kakekku datang, jadi nenek ingin lihat apa yang akan dia katakan besok kepada nenek, ucap Seng Lien dengan gembira. Lalu dia bersiap meninggalkan Lin Tian tapi dia ingat akan sesuatu jadi dia berbalik melihat ke arah Lin Tian dengan senyum manis. Oh iya, bagaimana menurutmu tentang Seng Chuer? Ucap Seng Lien. Dia wanita yang baik dan juga lembut, ucap Lin Tian setelah berpikir sesaat. Kalau begitu bagus, ucap Seng Lien dengan senyum puas dan pergi dari San meninggalkan Lin Tian dalam penuh kebingungan. Kenapa nenek terlihat lebih bahagia begitu? Ucap Lin Tian bingung. Oh, kakekku maafkan aku. Ini demi keselamatan alam lain jadi besok semoga kamu bisa bertahan, ucap Lin Tian sambil berpikir tentang kakeknya yang malang. Di alam es, Wacu, Mucau tiba-tiba bersin membuat dia agak aneh, badannya juga sedikit menggigil saat itu. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa kalau besok adalah hari buruk untukku? Ucap Mucau. Tapi wajahnya pun lupa dan kembali memilih beberapa barang yang akan dia beriman kepada Lin Tian besok dengan bahagia, dan juga dia akan menemui istrinya yang cantik jadi dia harus memilih pakaian yang cocok untuknya. Setelah 1 minggu lagi berlalu, boom, sebuah petir menyambar di langit alam kehidupan, hal itu membuat semua orang-orang yang melihatnya penuh dengan semangat. Sudah saatnya kah? Ucap Lin Tian dengan senyum di dalam kamarnya. Bab 66. Token masuk. Di langit pintu alam rahasia pun terbuka, sebagian orang yang melihat hal tersebut menjadi bersemangat tapi mereka tidak ceroboh untuk masuk ke dalam secara langsung. Karena biasanya setelah pintu terbuka akan ada token yang berfungsi membiarkan mereka masuk dengan selamat, dan bila token dihancurkan maka itu akan membuat mereka keluar secara paksa. Bisa dibilang hal itu adalah untuk menyelamatkan diri mereka apabila memang dalam bahaya, semua perwakilan setiap alam sudah berdiri di tempat mereka masing-masing. Lin Tian juga datang di mana tempat alam kehidupan berada,
dan di sana dia disambut dengan hangat oleh generasi alam kehidupan itu dengan baik. Lin Tian tidak bersikap sombong, dia dengan senang hati berbicara dan dekat dengan mereka semua, melihat kalau Lin Tian tidak sombong dan juga ramah mereka lebih menyukai sikapnya. Saudara Tian, lihat, ucap salah satu pria di sana menunjuk ke arah langit. Di langit depan pintu masuk ada Seng Qiu serta beberapa dewa penguasa lainnya berdiri dengan bangga menghadap ke arah mereka semua. Sudah saatnya, ucap Seng Qiu melihat ke pintu yang terbuka itu. Setelah kata-kata Seng Qiu keluar, banyak cahaya yang muncul lalu dengan cara cepat langsung menuju ke tempat di mana semua generasi dari berbagai alam yang akan masuk berdiri. Swiss. Tidak semua yang diterima masuk ke dalam alam rahasia itu, ada beberapa orang yang bahkan tidak mendapatkan token saat itu juga. Kenapa aku tidak dapat? Ucap salah satu dari yang tidak mendapatkan token tersebut. Dia tahu dengan tidak mendapatkan token maka sama saja dengan tidak ada pelindung diri untuk masuk, dan jika dia secara paksa masuk maka itu akan membuat dia terluka bahkan mungkin mati. Walaupun berhasil masuk maka dia tidak memiliki alat pelindung diri untuk menyelamatkan jiwanya jika dalam bahaya di sana. Yang mendapatkan token cepat masuk, ucap Seng Qiu dengan tenang. Lalu semua orang yang mendapatkan token masuk ke dalam pintu itu dengan cepat, hanya orang-orang dari alam kehidupan yang terlihat agak tercengang dengan apa yang terjadi di depan mereka. Seng Qiu yang melihat kalau generasi mudanya dari alam kehidupan belum masuk sedikit aneh dan melihatnya lebih dekat. Ada apa? Tanya Seng Qiu. Dewa saudara Tian tidak mendapatkan token, ucap salah satu pemuda di sana dengan tidak percaya. Apa? Seng Qiu kaget. Bukan hanya dia saja, tapi beberapa generasi muda dari alam lain juga mendengarnya, sebagian dari mereka mengejek dalam hati masing-masing. Hahaha, kamu tidak cocok menjadi lawanku. Ucap pemuda dari alam angin sebelumnya, dia langsung masuk dengan anggota dari alam angin bersama-sama. Dia menghina Lin Tian karena lebih rendah dari dirinya, karena menurut dari semuanya orang-orang yang mendapat token adalah orang-orang yang terpilih. Saudara Tian ini. Wajah beberapa pemuda terlihat sedih karena Lin Tian tidak memiliki tokennya. Tidak masalah, kalian masuklah dulu, ucap Lin Tian dengan senyum. Akhirnya para generasi itu dengan terpaksa masuk setelah Seng Qiu memberi mereka perintah masuk dengan paksa. Aku akan menunggumu di alam rahasia, ucap Seng Chuer dengan senyum manis. Jawab Lin Tian. Lalu Lin Tian melihat semua orang itu masuk dengan wajah sedih, tapi Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya karena dia pun tidak mengerti kenapa ini terjadi padanya. Swiss. Sosok cantik menggunakan pakaian hitam lewat di depan Lin Tian, dia sangat cantik dengan rambut putihnya yang panjang. Lin Tian melihat wanita itu dan tersenyum. Seketika wanita itu kaget dan tubuhnya bergetar untuk sesaat tapi dia tidak berhenti, dia langsung masuk membawa semua orang yang bersamanya ke dalam alam rahasia. Tapi sebelum dia menghilang ada suara yang indah terdengar di telinga Lin Tian, tapi saat Lin Tian mendengar suara itu dia tahu kalau ada sedikit kerinduan di dalamnya. Aku akan menunggumu, ucap suara tersebut. Wanita ini benar-benar bekerja keras, ucap Lin Tian dalam hatinya. Oi, cucuku, ucap Seng Qiu dengan gelisah menyadarkan Lin Tian. Kakekku yang tampan ada apa? Ucap Lin Tian dengan tenang. Kenapa kamu bisa setenang itu? Kamu tidak memiliki token untuk masuk. Bagaimana caramu bisa masuk? Ucap Seng Qiu dengan marah sambil terus mengomeli Lin Tian. Lin Tian jadi terdiam dan agak aneh melihat Seng Qiu yang gelisah seperti sekarang. Bukankah itu hanya tidak memiliki token? Kita bisa masuk meskipun tanpa token kan? Ucap Lin Tian. Swiyos, kakak, seekor kucing biru terbang ke arah Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu langsung menangkap ekornya dengan cepat yang membuat kucing biru itu menjerit kesakitan. Meong, apa, kamu datang setelah puas bermain? Ucap Lin Tian kepada kucing itu. Melihat Lin Tian berbicara kepada kucing biru tersebut, Seng Qiu agak aneh, dia merasa kalau cucu kecilnya ini sudah mulai agak gila, tapi hal selanjutnya membuat rahangnya hampir jatuh. Aku datang untuk ikut bersama kakak, hehe, ucap naga kecil. Bagus kalau kamu tahu aku kakakmu, ucap Lin Tian. Naga kecil hanya menggosok kepalanya karena malu, dia memang membuat masalah beberapa hari ini, tentu saja Lin Tian tahu akan hal itu jadi dia tidak ingin membuat Lin Tian marah. Jadi bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian dengan senyum. Menurut kakak bagaimana? Apakah kakak takut?
Ucap naga kecil kembali kepada Lin Tian. Jika aku takut maka aku tidak pantas disebut Lin Tian bukan? Ucap Lin Tian. Hahaha, kalau begitu mari kita masuk kak, ucap naga kecil. Cucuku apa kau gila? Kamu tidak punya token, ucap Seng Qiyu khawatir. Tidak masalah kakek, katakan pada nenek agar jangan terlalu keras kepada kakekku, ucap Lin Tian. Lalu Lin Tian tanpa menunggu jawaban langsung dengan cepat menerobos masuk ke dalam pintu alam rahasia itu dengan disaksikan banyak orang di sana. Apa dia gila? Ucap beberapa orang. Bahkan beberapa dewa penguasa merasa kalau orang ini sangat ceroboh, bagaimana mungkin dia bisa masuk tanpa token dan jikapun bisa dia pasti tidak akan bertahan. Mereka juga belum pernah mendengar kalau ada orang yang bisa masuk ke dalam sana tanpa token juga selama ini. Kak, mari kita hancurkan takdir busuk ini, ucap naga kecil. Ayo, 8 elemen menyatu, ucap Lin Tian secara paksa menerobos. Boom! Ledakan keras terdengar dari pintu itu dan mereka melihat Lin Tian yang terluka memuntahkan darah tapi wajahnya masih tersenyum yang membuat semua orang merinding melihatnya. Boom! Anak ini memang keras kepala seperti menantu kita, ucap Mu Chao yang melihat Lin Tian yang keras kepala itu. Bab 67. Roh angsa putih dan rubah putih berekor 9. Hahaha, tentu saja dia cucuku, ucap Ming Bier tersenyum di samping Mu Chao dan Seng Lien. Mendengar itu Seng Lien tersenyum tapi wajahnya perlahan menjadi dingin, dia menghilang dari sisi keduanya secara tiba-tiba. Ternyata saudari Seng bisa sedingin itu, ucap Ming Bier agak kaku. Aku mendengar kalau ada beberapa anak dewa yang berani menyentuh cucunya, tentu dia akan marah mungkin kali ini beberapa orang ini akan menderita, ucap Mu Chao. Jika mereka ingin selamat jangan pernah membuat marah Seng Lien dan jangan menyentuh orang yang dia sayangi karena sekali dia marah apa yang akan terjadi mungkin sangatlah menakutkan. Swiss. Dewi kehidupan, ucap beberapa penguasa di sana dengan kaget. Seng Qiyu juga kaget melihat Seng Lien tiba-tiba muncul di sini, dan dia melihat ada sesuatu yang aneh dari kakaknya itu tiba-tiba dia menjadi menggigil saat melihat saudarinya ini. Kakak, ucap Seng Qiyu yang tiba-tiba berkeringat dingin. Katakan padaku Dewa Angin, Dewa Ying bagaimana kalian ingin memberiku penjelasan? Ucap Seng Lien dengan wajah serius dan tatapan dingin. Seketika wajah kedua dewa itu tiba-tiba berubah menjadi berkeringat dingin. Mereka bisa merasakan kalau sedang ditekan oleh Dewi Kehidupan jelas kali ini dia sangat marah. Tentu mereka tahu kenapa itu karena anak bodoh mereka membuat masalah, yang satu menghina dirinya di depan umum yang satu lagi berani menyerangnya di depan banyak orang. Dewi Kehidupan kami pasti akan menghukum anak kami, jadi tolong tenang saja kami pasti akan memberi penjelasan yang bagus padamu, ucap Dewa Angin. Iya, tenang saja. Aku pasti akan memberi hukuman kepada anakku setelah dia keluar nanti, ucap Dewa Ying dengan wajah penuh keringat. Begitukah? Sepertinya sudah sangat lama aku tidak muncul jadi kalian melupakan siapa aku bukan? Ucap Seng Lien dengan wajah kejam. Di tangan Seng Lien ada sebuah energi putih, lalu matanya seperti bercahaya putih di belakangnya dua pasang sayap putih juga muncul. Melihat itu wajah semua penguasa berubah menjadi berkeringat dingin. Seng Qiyu bahkan menelan ludahnya sendiri melihat itu. Kali ini kakaknya benar-benar marah, memang roh di alam kehidupan hanya ada 9 bintang tapi ada satu roh yang melebihi batasan di alam kehidupan dan roh itu sudah melampaui bintang ke-9. Itu adalah roh yang dimiliki kakaknya, roh teratas disebut sebagai penguasa dari segala roh yaitu roh angsa kehidupan legendaris. Meskipun disebut angsa tapi tetap dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan binatang suci dan kakaknya bukan hanya punya satu ada satu lagi roh suci yang ada pada kakaknya, dan roh itu juga tak kalah menyeramkan dari angsa putih legendaris. Kakak, bagaimana jika kita lupakan dulu? Ucap Seng Qiyu. Baru saja Seng Qiyu selesai berbicara dia langsung ditekan oleh sesuatu yang muncul di belakang kakaknya itu. Melihat yang muncul di belakang kakaknya itu Seng Qiyu merasa ingin pergi dari sini. Para penguasa menjadi ketakutan saat melihat yang muncul di belakang Seng Qiyu. Roh rubah ekor 9, ucap semua orang yang melihat itu menelan ludah. Roh legendaris yang lain muncul di hadapan mereka, dan kali ini jelas kalau Dewi Kehidupan marah besar juga mereka tahu roh yang membuat salah satu alam Phoenix kegelapan menjadi tanah mati adalah roh rubah ini. Roh rubah putih berekor 9,
dapat menelan seluruh energi kehidupan dan energi yang di satu tempat bahkan di alam itu sendiri. Ho, di sini sangat meriah, ucap suara yang muncul dari langit. Semua orang melihat ke langit dan melihat dua sosok turun dan muncul di depan mereka semua. Zheng Lian hanya diam memandangi dua orang yang muncul itu, tapi wajah semua orang sekali lagi kaget karena yang muncul adalah Dewi Air dengan seorang pria di sampingnya. Sepertinya adikku sudah masuk, aku tidak bisa merasakan auranya, ucap Long Aotian dengan lembut. Lalu dia memandang ke arah sekitarnya dan melihat ke arah Zheng Lian, dia lalu mendekati Zheng Lian dengan tenang tanpa rasa takut. Dewi Air hanya diam memandangi apa yang dilakukan oleh Long Aotian itu, dia masih diam dalam posisinya muncul pertama. Salam Nenek Zheng, ucap Long Aotian memberi hormat. Siapa kamu? Ucap Zheng Lian dengan tenang. Aku, apa adik kecil tidak pernah memberitahu tentangku? Dia sungguh kejam, ucap Long Aotian dengan sedikit sedih. Oh, adik kecil, siapa yang kamu maksud? Ucap Zheng Lian dengan bingung. Aku Long Aotian nenek, dan aku adalah saudara Lin Tian, ucap Long Aotian. Mendengar itu wajah Zheng Lian terdiam, dia ingat kalau Lin Tian pernah mengatakan kalau dia memiliki beberapa saudara yang ikut naik ke alam langit bersama dengannya. Perlahan roh yang ada di belakangnya menghilang dan sayap putihnya juga telah menghilang dari punggungnya itu. Ternyata kamu, Aner pernah bercerita tentang kamu. Ayo berdiri, haha kamu juga cucuku, ucap Zheng Lian dengan bahagia. Tentu dia senang jika memiliki beberapa cucu lagi. Zheng Qiu menghela nafas, dia bersyukur dengan kedatangan Long Aotian yang membuat Zheng Lian menjadi tenang kembali. Tentu nenek, maaf aku baru bisa bertemu dengan nenek sekarang karena aku sebelumnya masih banyak urusan, ucap Long Aotian dengan hormat. Haha, tidak masalah, kamu adalah penguasa alam perang jadi tentu banyak masalah dan nenek salut kami juga bisa mendapatkan hati dari Dewi Air, nenek senang untukmu, ucap Zheng Lian dengan bahagia menepuk pundak Long Aotian. Terima kasih nenek, Anda memang cantik seperti yang dikatakan, Long Aotian memuji Zheng Lian. Hahaha, itu juga berkat Aner yang memberiku pil itu, jadi aku bisa terlihat begini, balas Zheng Lian. Mendengar perkataan Zheng Lian wajah Mu Chao tiba-tiba menggigil, dia ingat kalau dia hampir kering karena Zheng Lian. Cucuku kenapa kamu begitu kejam pada kakek, ucap Mu Chao dalam hatinya. Nenek Ming dan kakakmu juga ada di sini salam, ucap Long Aotian segera setelah selesai berbicara dengan Zheng Lian lalu mendekati Ming Bier dan Mu Chao. Kamu sudah semakin kuat, ucap Mu Chao dengan senyum. Ming Bier juga mengangguk sambil tersenyum ke arah Long Aotian, dia merasa senang dengan saudara Lin Tian ini yang tak kalah jenius dengan dia. Nenek Zheng, kenapa kamu marah tadi? Apa ada yang menyinggungmu? Ayo biarkan aku memberi mereka pelajaran, ucap Long Aotian. Hahaha, saudara keempat kamu masih sama seperti sebelumnya, apa kamu merasa lebih kuat? Ayo lawan aku kalau begitu, ucap suara yang lain. Bab 68, Kemunculan para saudara. Akhirnya datangkah? Ucap Long Aotian dengan senyum. Dewi Air berdiri di samping Long Aotian. Dia tidak berbicara ataupun melihat orang lain di sana. Baginya orang-orang di sana tidaklah penting tentu kecuali jika itu adalah orang yang dihormati oleh suaminya. Suku elf. Ucap banyak orang di sana kaget. Mereka juga telah melihat kalau suku elf masuk ke alam rahasia, termasuk beberapa alam lainnya sebelum itu tapi kebanyakan orang di sana kaget karena Dewi Elf sendiri datang ke sini. Wanita cantik itu membuat orang sangat tergoda apalagi pakaiannya yang sangat seksi, di sampingnya pria berambut hijau tersenyum memandang ke arah Long Aotian. Tapi wajahnya sedikit kesal setelah melihat banyak orang yang melihat ke arah wanitanya ini, dia tahu kalau wanitanya memang cantik tapi bukankah tidak seharusnya dilihat seperti itu. Lain kali aku akan membelikanmu baju yang lebih tertutup, ucap Sukun agak marah. Hehehe, suamiku ternyata bisa marah juga, ucap Dewi Elf menggoda Sukun. Ayo temui saudara dan keluarga adik kecilku, ucap Sukun. Yo, saudara keempat kamu ternyata yang dulu sampai di sini, di mana kakak pertama? Ucap Sukun. Long Aotian hanya tersenyum dan memeluk Sukun, Sukun begitu dia membalas pelukan dari saudaranya itu. Melihat dua pria berpelukan itu ada rasa aneh di mata orang di sana. Tentu sebagian dari mereka tahu siapa Long Aotian karena berita dia menjadi penguasa alam perang telah tersebar ke alam lain.
Dan juga Sukun mereka kurang tahu karena dia jarang keluar dari alam elf, tentu tidak ada informasi pasti tentang Sukun juga karena suku elf adalah suku yang sangat ketat. Ini pasti Nenek Seng, kakekmu dan Nenek Ming, salam, ucap Sukun memberi hormat kepada ketiganya. Hahaha, anak-anak yang baik, kalian benar-benar sama jeniusnya dengan Aner, ucap Mu Chao bahagia melihat Sukun dan Long Ao Tian yang sopan itu. Iya, sayang kakek Lin kalian tidak ada di sini. Mereka pasti senang juga, ucap Ming Bier penuh senyum. Hehehe, lain kali kami akan datang mengunjungi kalian semua, kali ini kami datang ingin bertemu dengan adik kecil tapi sepertinya dia tidak ada, tapi malah aku lihat Nenek Seng sedang marah, ayo Nek. Katakan padaku siapa yang membuatmu kesal, ucap Sukun dengan penuh kebanggaan. Tidak, hanya masalah kecil, ucap Seng Lien. Mendengar itu Sukun sementara waktu diam, lalu dia melihat ke arah Long Ao Tian dengan senyum seperti mengerti apa yang ingin dikatakan Sukun. Long Ao Tian mengangguk. Dia memanggil salah satu bawahan Dewi Air dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Setelah mendengar apa yang membuat Seng Lien marah, wajah Sukun masih tenang tapi auranya sudah berubah dari sebelumnya. Berani menghina keluargaku, apa kalian pikir karena kalian dewa penguasa tingkat tinggi aku takut? Ucap Sukun dengan serius. Long Ao Tian juga mengeluarkan aura pertempurannya, melihat betapa kerasnya aura pertempuran Long Ao Tian semua orang mengerti kalau dewa penguasa alam perang ini tidak bisa diremehkan. Ditambah Sukun yang auranya tak kalah dengan penguasa tingkat menengah, keduanya adalah orang-orang luar biasa dan mereka begitu hormat kepada Seng Lien dan Mu Chao. Jelas jika dia Dewa Angin dan Dewa Ying membuat masalah maka bukan saja dia melawan 4 alam tapi 7 alam sekaligus. Ini sungguh kesalahan, ucap Dewa Angin dengan gugup, dia sekarang tahu kalau anaknya itu pembawa sial dan pasti setelah dia keluar akan memberi dia hukuman. Iya, kami benar-benar minta maaf atas salah anak kami itu, ucap Dewa Ying. Mendengar itu Long Ao Tian dan Sukun saling pandang, mereka melihat ke arah Seng Lien, jika Seng Lien masih kurang senang maka mereka berdua pasti akan bertindak. Melihat keduanya menunggu jawaban dari dia, Seng Lien terlihat senang. Anak-anak ini benar-benar menghormati dia tulus jadi karena dia sedang dalam hati yang baik dia melepaskan keduanya. Oh iya, di mana kucing kecil itu? Apa dia ikut dengan adik kecil? Ucap Sukun. Mungkin tidak, ucap Long Ao Tian melihat ke arah Dewi Air sambil tersenyum. Hei, kamu mendapatkan wanita yang baik dan lembut, sungguh beruntung, ucap Sukun menyenggol pinggang Long Ao Tian dengan lembut. Mendengar hal itu Long Ao Tian tersenyum, memang Dewi Air adalah wanita yang benar-benar lembut dan dia pun merasa bahagia mendapatkannya. Dia akan membawa Dewi Air pulang setelah alam langit terbuka untuk menikahinya secara resmi, itulah janjinya. Jadi di mana kakak pertama dan kucing sialan itu? Jika dia tidak bisa memberikan aku sedikit keuntungan lagi maka aku akan menendang bokongnya, ucap Sukun dengan kesal. Long Ao Tian hanya menggelengkan kepala, dia mengerti kenapa Sukun sangat marah, tapi dia juga tahu kalau Sukun bukan marah, hanya dia ingin bertemu dengan saudaranya untuk mencari alasan agar bisa memukul kucing itu juga. Hahaha, aku mendengar ada yang berteriak kucing sialan padaku. Ayo, siapa itu? Ucap bayi kecil yang muncul dengan wujud manusianya. Dia terlihat datang sendiri tanpa ada Dewi Bunga yang menemaninya di sana, dan saat semua orang melihat pria yang datang wajah semua orang berubah. Kaisar Harimau, ucap semua orang di sana dengan kaget. Mereka yang adalah dewa penguasa alam tentu tahu wajah Kaisar Harimau, dan juga gayanya. Sekarang mereka sekali lagi melihat Kaisar Harimau muncul di alam langit. Ternyata dia tidak mati, ucap beberapa dewa penguasa. Oh. Lihat, dua saudaraku telah datang, ucap bayi kecil melihat ke arah Sukun dan Long Ao Tian. Long Ao Tian dan Sukun saling pandang lalu tersenyum, tiba-tiba Long Ao Tian menghilang dan muncul di depan bayi kecil dengan sangat cepat. Boom, pukulanmu lebih kuat dari terakhir kita bertemu, ucap bayi kecil menangkis pukulan Long Ao Tian. Terima kasih, jadi saudara baik kita bermain, ucap Long Ao Tian. Orang itu belum datang dan di sini masih banyak orang, ucap bayi kecil dengan senyum. Tidak masalah, ayo, ucap Long Ao Tian. Boom, hahaha, kalau begitu ayo, lawan aku, ucap bayi kecil mengeluarkan auranya yang juga sangat kuat. Bagus, kucing sialan, aku akan memanah pantatmu hati-hari, ucap Sukun melepaskan panahnya ke arah Long Ao Tian dan bayi kecil. Swiss.
Boom. Panah itu meledak dan keduanya menghindari panah itu dengan cepat. Long Aotian tersenyum memandang ke arah Sukun, dan bayi kecil terlihat santai berdiri di langit. Tapi tak lama Sukun, Long Aotian dan bayi kecil menghilang dan pertarungan di langit pun terjadi di bawah mata tak percaya semua orang di sana. Swiss. Boom. Boom. Bab 69. Kedatangan Bing Zhao. Ketiga orang ini sungguh luar biasa, ucap Mu Chao. Tentu saja luar biasa apalagi Kaisar Harimau, aku dapat merasakan kalaupun kekuatannya belum pulih tapi dia masih dapat bertarung dengan kita, ucap Ming Bier dengan serius. Zheng Lian hanya diam melihat apa yang terjadi di sana, mereka bertiga terlihat sedang bertempur tapi tidak ada tanda-tanda membunuh di antara mereka. Kucing sialan, katakan padaku apa yang ingin berikan padaku sebagai kompensasi setelah yang kamu lakukan. Ucap Sukun sambil terus memanah dan bertahan dari serangan Long Aotian dan bayi kecil. Hahaha, apa yang dapat ku berikan? Bukankah sudah ada wanita cantik yang kamu dapatkan saudaraku? Balas bayi kecil, sialan, aku tahu kau bermain manja dengan Dewi Bunga aku dilemparkan selama beberapa tahun ke dalam tempat yang bahaya, beri aku pantatmu. Ucap Sukun. Boom, panah ketiga, jerat, ucap Sukun. Keduanya terlihat serius lalu mereka berdua langsung menghindar dari panah Sukun tapi. Klang, panah itu berubah menjadi akar dan mengejar mereka berdua, keduanya pun langsung terbang menghindari akar-akar yang mengejar mereka itu. Hei, sayangku ternyata telah menguasai teknik itu, ucap Dewi Elf dengan bangga berdiri di samping Dewi Air. Dewi Air hanya diam sambil tersenyum mendengar perkataan Dewi Elf itu. Dia dapat melihat kalau Long Aotian sangat menikmati apa yang dia lakukan sekarang jadi dia bahagia dengan itu. Hahaha, menarik, cakar hitam, ucap bayi kecil. Boom, semua akar itu pun dihancurkan oleh serangan cakar dari bayi kecil dengan cepat, dan begitu dia langsung menyerang ke arah Sukun yang terlihat tanpa perlindungan. Klang, boom, boom, aku tidak menyangka kamu juga berlatih tubuh fisik, ucap bayi kecil kepada Sukun. Cih. Tentu saja, kalian semua memiliki fisik yang kuat tentu aku tidak mau kalah juga, balas Sukun. Boom, Swiss. Akar-akar ini sungguh merepotkan, mari ku coba teknik yang diberikan oleh Lanying, ucap Long Aotian. Air potong, ucap Long Aotian. Swiss. Boom, semua akar itu terpotong oleh teknik air yang dilancarkan oleh Long Aotian, lalu dia dengan cepat menghilang dan ikut dalam pertempuran melawan keduanya di sana. Boom, boom. Ayo, apakah cuman ini? Ucap bayi kecil. Cih, kucing sialan lihat ini. Pukulan bumi, ucap Sukun. Lonceng naga, ucap Long Aotian. Aku juga punya. Lonceng harimau, teriak bayi kecil. Boom, ketiganya terbang terpisah dengan keras, lalu mereka langsung menstabilkan diri mereka di langit sambil masih tersenyum di wajah mereka. Sungguh pertarungan yang luar biasa, ucap semua rakyat di alam kehidupan dengan penuh takjub. Mereka benar-benar baru melihat bagaimana Kaisar Harimau bertarung, dan juga melihat dua pemuda yang bertarung dengan Kaisar Harimau mereka juga merasa takjub. Dewi Air sepertinya kamu mengajari dia dengan baik, ucap Dewi Elf sambil tersenyum. Aku tidak mengajari apapun kepada suamiku itu, dia belajar sendiri, ucap Dewi Air dengan tenang. Zheng Lian hanya tersenyum melihat ketiganya tersebut, jadi dia tahu sekarang kalau semua saudara Lin Tian adalah orang-orang yang kuat apalagi Kaisar Harimau. Cucuku benar-benar diberkati, ucap Zheng Lian. Lanjut, tanya mereka bertiga serentak. Hahaha, ayo, ucap bayi kecil. Ketiganya langsung menghilang dan maju untuk bertempur lagi di langit, dengan cepat pertarungan itu masih berlanjut. Tapi, boom, kalian bersenang-senang tanpa aku. Sial, aku ingin lihat betapa kuatnya kalian selama beberapa tahun ini. Ucap suara yang tiba-tiba membuat ketiganya terpisah lagi. Di tengah itu muncul pria tampan dengan armor perang yang bersinar, dan dia juga sangat tampan di belakangnya ada tombak emas yang terlihat sangat kuat. Melihat pria yang muncul wajah ketiganya semakin tersenyum, mereka mengangguk dan maju menyerang pria mata yang muncul itu. Kalian ingin bermain keroyokan? Ayo, ucap Bing Zhao yang datang dengan penuh senyum. Boom, lonceng naga, lonceng harimau, wujud panah. Hahaha, bagus. Tombak naga, ucap Bing Zhao. ROAARR, ROAARRR. Swiss. Boom. Keempat serangan itu beradu dan meledak di langit dengan sangat keras,
hal itu membuat beberapa dewa penguasa turun tangan untuk memasang pelindung di sekitar ledakan tersebut. Tak lama setelah ledakan, 4 sosok berdiri dengan bangga di langit sambil tersenyum ke arah masing-masing dari mereka. "Bagaimana? Punya anggur?" tanya Bing Zhao melihat ke arah bayi kecil. "Tentu, aku tidak akan lupa," balas bayi kecil dengan senyum. "Cih, jangan sampai anggurnya tidak enak. Kalau tidak enak kamu traktir lagi kami," ucap Sukun. "Hahaha, yakinlah kalian akan puas," ucap bayi kecil dengan bangga. Keempatnya lalu tersenyum lalu saling memeluk secara bersamaan, meskipun mereka tidak bertemu beberapa tahun tapi hati persaudaraan mereka benar-benar kuat. Melihat keempatnya telah berhenti bertarung, para dewa penguasa menghela nafas, jika itu diteruskan mungkin akan membawa dampak bagi beberapa orang di sini yang tidak sekuat mereka. "Jadi bagaimana kamu bisa terlambat?" tanya bayi kecil kepada Bing Zhao. "Oh, itu aku membawa beberapa barang tadi," ucap Bing Zhao tersenyum. Lalu di belakangnya muncul 3 sosok, satu di antaranya adalah wanita dan 2 lainnya pria, yang mana satunya adalah pelayan yang selalu bersama Xing Xinger. Dan salah satu pria itu juga membawa orang di tangan kanannya yang sudah entah mati atau pingsan. Melihat pakaian pria itu, wajah bayi kecil dan yang lain menjadi serius, tidak hanya mereka tapi para penguasa di sana juga terlihat serius. "Apa mereka telah masuk?" tanya Bing Zhao. "Sudah, kami juga terlambat tadi," jawab Long Ao Tian. Mendengar hal itu Bing Zhao mengerutkan keningnya, dia memandang ke arah Zheng Lian dan juga Mu Chao lalu dia tersenyum. Tiba-tiba dia juga muncul di hadapan ketiganya seperti 2 yang lain sebelum dia datang, dengan tenang dia memberi hormat ke arah ketiganya tanpa malu sedikitpun. "Bangunlah nak, kamu Bing Zhao dan yang paling tua di antara saudaramu kan?" ucap Zheng Lian. "Iya Nenek Zheng, sepertinya adik kecil telah bercerita banyak kepadamu," ucap Bing Zhao. "Iya, dia tahu kalian akan datang dan menceritakan tentang kalian padaku," jelas Zheng Lian. Mendengar hal itu Bing Zhao pun juga mengerti, adiknya tidak bodoh jadi dia tentu tahu kalau saudaranya pasti akan datang ke sini. Bing Zhao dengan tenang menjelaskan kenapa mereka di sini. Setelah mendengar hal itu wajah Zheng Lian menjadi serius, dia memandang ke pria yang tidak sadarkan diri itu dengan tajam. "Apa kamu serius? Jika begitu maka orang-orang kita dalam bahaya," ucap Ming Bier dengan gelisah. Bab 70. Masuk ke alam pertama. Lin Tian muntah darah setelah masuk ke dalam alam rahasia itu. Dia jatuh entah di mana karena dia dengan sengaja menerobos dan tanpa perlindungan token masuk itulah yang membuat dia terluka. Aku harus menyembuhkan diri dulu," ucap Lin Tian melihat keadaannya. Dia lalu duduk dan menyembuhkan dirinya di sebuah puncak dalam alam rahasia itu. Tak berselang beberapa jam Lin Tian sudah pulih. Dia pun berdiri dan memandang area di sekitarnya dengan tenang. Naga kecil lalu keluar dan duduk di kepala Lin Tian seperti yang dilakukan bayi kecil. "Kakak, alam ini memiliki 10 tingkat dan setiap kakak naik ke tingkat yang lebih tinggi semakin berbahaya rintangannya," jelas naga kecil. Lin Tian mendengarkan semuanya dengan baik, dia akhirnya mengerti kalau tidak mudah menemukan pintu untuk naik ke alam kedua. Di sini hanyalah alam pertama jadi kemungkinan tidak terlalu berbahaya bagi dirinya. Dia pun terus terbang mencari ke berbagai arah untuk menemukan pintu menuju alam kedua. Perjalanan itu terus berlangsung sampai 1 minggu membuat Lin Tian menjadi bingung, dia masih tidak dapat menemukan kemana arah jalan menuju ke alam kedua. "Kakak, apa kamu tidak memiliki cara untuk berkomunikasi dengan orang lain?" ujar naga kecil setelah memikirkan beberapa ide di kepalanya. Lin Tian diam-diam mencoba untuk berkomunikasi melalui alat komunikasi yang diberikan oleh Zheng Lian kepadanya, tapi tidak ada tanda-tanda balasan dari mereka semua. Naga kecil akhirnya menghela nafas, dia sekarang mengerti kemungkinan Lin Tian tidak mendapatkan token itu pasti ulah leluhur atau ayah dari segala roh tersebut. "Sial, jika aku pulih, akan kuhancurkan otaknya," ucap naga kecil dalam hatinya. Tentu dia tahu kalau orang itu ingin menguji Lin Tian tapi jelas caranya agak membuat naga kecil tidak suka, harusnya dia memperlakukan Lin Tian sama dengan yang lain tapi sekarang. Sepertinya ada beberapa pertempuran di depan. Ucap Lin Tian merasakan kalau ada tabrakan energi di arah depannya. Dia langsung dengan cepat terbang menuju arah itu, dan berhenti tak jauh dari tempat terjadi pertempuran tersebut. "Hehe. Lihatlah kita mendapatkan beberapa mangsa," ucap sosok hitam di langit. "Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami?"
Ucap beberapa orang yang terkurung dan terluka di dalam formasi tersebut. Lin Xian yang melihat beberapa sosok hitam dengan gambar naga dan phoenix di pakaian mereka terlihat serius, dia tahu kalau orang-orang ini akan membuat masalah di alam rahasia tapi tak menyangka kalau mereka benar-benar telah memulai bahkan di alam pertama. Sepertinya aku harus memeriksa salah satu dari mereka agar tahu rencana mereka, ucap Lin Tian setelah menilai keadaan sekarang. Tenang saja, semua akan berakhir dengan cepat, ucap salah satu sosok itu. Beberapa wajah pemuda yang terkurung sangat marah, mereka berencana untuk mencari jalan naik ke tingkat kedua tapi malah dijebak oleh beberapa sosok hitam di langit. Kalian tidak akan bisa lolos. Seluruh alam akan bergabung menghancurkan kalian, ucap pemuda yang tampak seperti pemimpin dari mereka yang terkurung itu. Tidak ada jawaban dari beberapa sosok tersebut, mereka hanya tersenyum mengejek terhadap perkataan dari pria itu, mereka tentu takut dengan alam yang menyerang mereka. Tapi di sini tidak akan ada yang tahu apa yang terjadi dan siapa yang membunuh orang-orang ini, jadi bisa dibilang wajar jika ada yang mati di alam rahasia ini. Hahaha, anak kecil, jika kalian bereinkarnasi jangan jadi bodoh, ucap sosok itu bersiap menggerakkan tangannya untuk membunuh semua yang terkurung di dalam formasi. Swiss. Iya, kamu benar, jadilah baik di saat kehidupan selanjutnya, ucap Lin Tian yang muncul dan menembas kepala pemimpin sosok hitam itu. Kami, wajah semua sosok hitam itu kaget saat melihat Lin Tian yang muncul. Kalian juga temani dia, ucap Lin Tian. Swiss. Boom. Semua sosok hitam itu pun mati satu persatu di tangan Lin Tian dengan mudah. Saat pemuda dan wanita di dalam formasi melihatnya, wajah mereka kaget dengan betapa kuatnya pemuda di langit. Orang ini mungkin berada di alam dewa surgawi tingkat tinggi tahap puncak, ucap salah satu dari mereka. Padahal mereka semua hanya berada di alam dewa ilahi dan hanya 2 orang di antara mereka yang berada di alam dewa surgawi di sana. Swiss, aku akan membebaskan kalian, ucap Lin Tian kepada mereka dengan serius. Lin Tian lalu dengan mudah langsung menghancurkan formasi itu di bawah tatapan para pemuda dan wanita tersebut. Terima kasih saudara, ucap mereka semua serentak berterima kasih kepada Lin Tian. Tidak masalah, lebih baik jika kalian sudah mendapatkan beberapa keuntungan agar segera keluar, di sini sudah mulai bahaya, ucap Lin Tian menatap mereka dengan serius. Mendengar nasihat Lin Tian, semua pemuda dan wanita itu mengangguk setuju, mereka juga sadar kalau bahaya yang dimaksud Lin Tian tentu adalah orang-orang yang menjebak mereka sebelumnya. Kami akan memutuskan keluar, jadi saudara bagaimana? Tanya salah satu dari mereka. Aku harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi sambil mengingatkan yang lain, jawab Lin Tian kepada mereka. Semua orang mengerti kalau kekuatan seperti Lin Tian tidak akan jadi masalah jika dia berada di alam rahasia ini, jadi untuk ucapan terima kasih mereka mengatakan sebuah informasi yang membuat Lin Tian cukup senang. Kami pamit saudara, ucap mereka sambil menghancurkan token yang ada di tangan mereka masing-masing. Iya, balas Lin Tian. Setelah semua keluar, Lin Tian langsung terbang menuju arah yang dikatakan oleh pemuda-pemuda itu padanya, mereka mengatakan kalau banyak yang menuju arah timur sebelumnya. Dan dari yang Lin Tian dengar, pintu naik ke alam kedua berada di sana, jadi dia tanpa menunda langsung menuju ke arah timur, apalagi dia sudah 1 minggu bolak-balik tanpa arah. Kakak, kamu harus hati-hati karena kamu masuk tanpa ada token untuk melindungimu, naga kecil mengingatkan Lin Tian akan dirinya yang tidak punya token. Aku mengerti, balas Lin Tian, dia tentu mengerti dengan keadaan dirinya sekarang tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Yang jelas dia ingin menuju alam ke-10 untuk mencari cara menghidupkan kembali ibu harimaunya. Di setiap perjalanan Lin Tian menemukan binatang iblis tingkat dewa. Dia langsung membunuh dan memakannya di saat dia sedang istirahat malam hari. Dia tidak menyangka kalau untuk menuju arah timur membutuhkan beberapa hari perjalanan. Iya. Sepertinya besok aku akan sampai, ucap Lin Tian dengan senyum. Esok harinya dia langsung terbang menuju arah timur, dan sampai dia di sebuah laut yang luas. Lin Tian melihat sebuah pintu di ujung laut itu. Benar-benar membuatku pusing, ucap Lin Tian. Bersambung.